Yang mau, ya ayo yang mau tepuk tangan boleh silakan. Nah ini luar biasa sekali ya. Nah pemirsa, tahukah Anda bahwa pada tanggal 3 Maret 2019 hari Minggu ini akan ada gelaran konser musik klasik bertajuk Rising Star Classical Concert 2019 yang berlangsung di Aula Simfonia Jakarta, dan mereka inilah sebagai performance atau pengisi acaranya. Nah kebetulan saya sudah kenal nih dengan salah satu performance-nya, yakni Brian. Hai Brian. Halo. Bisa dikenalkan nih teman-teman kamu yang nanti akan tampil siapa aja nih? Jadinya first violin kita ada Nicole Jong dari Korea, tapi dia berada di Amerika. Jadinya sekolah musik emang di Amerika. Dan di sebelah saya ini Solby dari Korea, tapi sekolahnya di Jerman. Kebetulan baru balik. Since when did you come back to Indonesia? 2017 baru balik ke Indonesia sama Nicole. Sama Nicole bareng ya? Iya. Terus saya Brian, main cello juga di Amerika. Dan sebelah saya ini Jane. Ya, can you introduce? Made in Indonesia. Indonesia, ada Miss Jen juga sebagai pengajar juga ya, pengajar musik klasik. Nah, kita sebenarnya pengen tahu nih bagaimana sih dengan musik klasik di Indonesia, para penggemarnya seperti apa begitu ya, hingga akhirnya kemudian ada inisiasi nih untuk menyelenggarakan konser ini. Brian, mungkin bisa dijelaskan ya perbedaan dari musik klasik dan ini sebenarnya kan chamber music ya. Iya, ini mungkin chamber silakan music. bisa dijelaskan Brian. Jadinya chamber music ini adalah music with 2 until 8 people or more, tapi in a small setting. Jadinya dulu in the 1600s, 1700s, dulu pemain musik itu cuma di chamber room, di ruang kecil, makanya namanya jadi chamber music. Tapi sekarang sebetulnya the father of quartets, jadinya yang kayak kita main ini quartet namanya. Quartet itu terdiri dari Empat orang. orang, iya, empat Iya. orang. Terus string quartet itu ada 2 violin, 1 viola, bukan viola tapi viola, pakai V. Viola sama Viola. sama 1 cello. Nah, yang kamu pegang itu alat musik? Ini cello. Cello Cello ya. yang paling gede. Oke, Iya. jadi ini kok harus berkolaborasi begitu ya Iya, musiknya. emang benar. Tapi kalau Miss Jen deh, Miss Jen ini kan sebagai pengajar juga nih, pengajar musik klasik begitu ya. Minat orang-orang ke musik chamber ini seperti apa sih sebetulnya dari tingkat usia dini misalnya? Sebaiknya musik klasik pun sendiri nggak hanya chamber music, itu diperkenalkan sejak dini sih. Jadi mungkin bisa solo, duo, trio, dan mungkin lebih dari itu dikenalin dari dini sebaiknya. Itu menarik sekali, tapi nanti kita akan lanjutkan perbincangan itu. Nah, ke Brian juga nih, persiapan hari Minggu seperti apa? Akan membawakan berapa lagu? Terus kemudian karya siapa saja nih yang akan dibawakan, Brian? Ya, jadinya ini konser kita actually sudah ngobrol kayak gitu sama orang pengurus sejak tahun lalu. Jadinya emang kita cinta banget sama chamber music, makanya kita kayak collaborate together mau bikin satu konser ini. Dan di konser ini kita akan tampil 6 karya, itu dari Haydn yang tadi kita main, Haydn, Schubert, Handel, Halverson, terus Mozart, Schubert lagi, terus paling terakhir kita akan main Mendelssohn. Nah, kalau musisi dari musik chamber di Indonesia, tuh kira-kira siapa? Sudah adakah? Ada yang paling terkenal deh, siapa? Siapa Miss Jen? Adi Amos. Chamber kan? Nggak, chamber atau? Chamber music. Kayaknya Paling aktif Cascade Trio sih. Cascade Trio. Cascade Trio kebetulan Nicole juga main di Cascade Trio, right? Itu juga ya Nicole ya. As a guest violin. Guest violinist. Oh, Soalnya guest kebetulan Cascade Trio satu violinist study lagi musik, jadinya dia diajak buat main di Cascade Trio. Kebetulan saya juga kenal sama Cascade Trio sih kayak gitu. Oh, oke. Jadi nanti kalian di sini akan tampil selama berapa jam? 1 jam. 6 1 karya. jam Iya, 1 jam. membawakan 6 karya. 6 karya seperti Iya. itu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lagi tuh umumnya begitu ya, untuk satu lagu itu berapa lama sih untuk full ya, Jadinya untuk satu memainkan full chamber? karya itu biasanya ada 3 sampai 4 movement. Terus itu bisa dari 30 menit sampai 50 menit. Tapi kita di sini bawa 6 karya ini cuma bawa satu movement dari karya-karya tersebut. Dan yang menarik adalah ini untuk pertama kalinya ya, gelaran musik iya. chamber ya, Iya, dipentaskan kalau ini. kayak gini kita sih bilang dari JSO Jakarta Symphony Orchestra yang pertama kali akan
menggelar concert series yang tampilkan chamber music. Chamber Music. Oke pemirsa, menarik sekali perbincangannya. Jangan kemana-mana, setelah ini kami masih akan membahas bagaimana sebetulnya Chamber Music ini nantinya akan berkembang di Indonesia. Usai jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. First violin paling susah. Iya, tadi saya baru aja ngobrol-ngobrol nih sama Nicole di sini. Ternyata, aduh agak susah nih ya membacanya. Jadi memang harus punya keseriusan ya dalam belajar musik klasik seperti itu ya. Brian atau Miss Jen deh. Miss Jen ini kan sebagai pengajar juga nih. Boleh dijelaskan Miss Jen, seperti apa sih keseriusan untuk memainkan ornamen musik klasik itu? Serius, satu, misalnya kayak alat saya, nggak ada contekan. Oke. Jadi Kayak saya nggak gitar. tahu mencetnya di mana. Jadi belajar harus lama untuk biasa hafal di mana saya mesti mencet. Oke. Iya, Kalau salah satu orang bilang kesulitannya. musik klasik itu musik yang perlu berpikir keras, right? Setuju? Apa saja tuh kira-kira yang harus dipelajari dari usia dini seperti itu, dan minimal butuh waktu berapa lama sih untuk menekuni musik klasik ini? Pertama mungkin dimulai dari pendengaran dulu. Oke. Nggak mungkin langsung anak bayi, oh langsung ya kamu belajar violin, kamu langsung belajar cello. Itu kayaknya nanti dulu deh. Tunggu badannya sedikit lebih besar, kita cariin instrumen yang lebih kecil, kita ajarin pelan-pelan juga. Nah dari alat musiknya aja juga udah beda-beda ya. Kalau yang digunakan Brian mungkin bisa dijelaskan ini? Oh ya, ini Cello. cello. Cello jadinya kuncinya juga beda. Jadinya kalau violin bacanya treble clef. Kalau biola alto bacanya alto clef. Jadi ini ada dua biola, satu cello dan juga biola alto. Alto, iya. Nah, Terus kemudian- saya itu bacanya bass clef, tapi juga bisa tenor sama treble. Jadinya ganti-ganti juga bisa harusnya. Terus ini sinarnya juga beda sih. Sinarnya saya itu C, G, D, A. Biola juga C, G, D, A. Tapi biola yang mereka ada itu G, D, A, E. Kayaknya Kalau beda. Brian sendiri dari umur berapa sih sudah mulai mengenal Saya dari chamber? umur 10. 10 tahun. 10 tahun baru belajar ini. Soalnya sebelumnya saya main piano. Oh, oke. Iya. Jadi harus konsistenkah untuk menekuni bidang ini atau seperti apa sih? Jadinya dulu emang saya hobi ini, bukan kayak emang khusus buat belajar, tapi ada kesempatan buat ke sekolah, sekolah konservatori. Jadinya kayak gitu. Dari situ saya juga belajar gimana lebih serius sih dari sekolah. Karena kalau musik klasik ini kan juga dan chamber ini besarnya di Amerika dan juga Eropa ya, Iya, seperti itu ya. sama. Tapi kalau di Indonesia, Kurang. nah inilah yang perlu kembali kita tanamkan nih Miss Jen. Kalau Miss Jen sendiri, anak-anaknya semuanya usia dinikah atau mungkin seusia saya juga ada? Usia dini ada, lebih tua dari ada juga Serius, saya ada. 17 sih kebetulan. Oke, jadi lebih tua umur juga matang ada. gitu ya, sudah juga ikut. Artinya stigma ya atau mindset dari orang tua nih, ada yang mengatakan ngapain sih kamu udah umur segini kok masih mau belajar biola, kayaknya it's too late. Jadi itu sebetulnya tidak benar ya. Jadi umur berapa aja kita masih bisa begitu. Gimana Miss Jen menjelaskannya? Nggak ada kata terlambat sih untuk belajar, Really? asal niat belajar gitu. Nggak cuma, oh iseng, saya nggak bisa, ya sudah gitu. Jangan juga. Jadi nggak ada ya. Harus ada persistence. Gimana? Persistence. Jadinya harus tekan aja. Jadinya jangan give up easily. Yes. Dinikmati, benar banget ya. Tapi manfaat-manfaatnya apa saja sih sebetulnya, mungkin Miss Jen tahu dengan kita tuh apa ya, terjun ke musik klasik. Kalau musik klasik kan ini penggemarnya ini bisa dikatakan mereka yang kalangan-kalangan tertentu nih, katakanlah seperti itu. Tapi kemudian bisa nggak kalau dari usia bayi gitu, kandungan kan orang tua sering mendengarkan musik klasik untuk meningkatkan kecerdasan anak seperti itu. Manfaat-manfaat lainnya mungkin Miss Jen tahu? Selain buat bayi yang ada di dalam rahim misalnya, itu juga ada untuk manfaat psikologis. Psikologis, Iya. untuk membuat Untuk jiwa. menenangkan jiwa juga ada. Mungkin untuk orang autis juga mungkin bisa dimanfaatkan juga. Jadi itu ternyata banyak sekali manfaatnya ya pemirsa. Nah balik lagi ke soal konser nih. Nanti persiapannya seperti apa sih Brian? Jadinya kita baru ketemu 5-6 kali sih. Jadinya buat
rehearsal. Karena perbedaan jarak juga ya. Iya, terus kebetulan saya juga ada kerjaan lain, mereka juga ada kerjaan lain, jadinya kita cuma bertemu kayak weekend kayak gitu. Nah nanti kalian akan tampil berempat atau akan ada pengisi acara lainnya? Jadinya kita di konser ini ada 3 macam, jadinya ada duo, trio, sama quartet. Kebanyakan sih quartet. Kebanyakan quartet. Jadinya Tapi 4 bareng. performance-nya Ada duo, trio, sama quartet. berarti ada 3 performance. Ada 3 orang, ada yang 2 orang, ada yang 4 orang. Itu selama 60 menit full begitu ya, dan ini bisa dijelaskan juga nih katanya akan apa ya, ada semacam etika bagi para penonton musik klasik. Benar nggak sih? Sebenarnya sih ada, tapi saya as a millennial ya, kayaknya buat saya sih emang chamber music itu buat collaboration sama to be intimate sama audience. Jadi kita mau berinteraksi sama audience juga. Really? Jadi bukan cuma hanya main konser kayak gitu Duduk, terus. nonton, Iya. kan ada interaksi seperti itu misalnya. Saya sih sukanya kayak gitu. Kalau saya bikin konser biasanya kayak gitu. Jadinya saya What interaksi. kind? Seperti apa? Kayak sih? jelasin karya ini atau jelasin chamber music itu apa, terus jelasin kita gimana how to learn this instrument kayak gitu sih. Banyak. Jadi mewakili generasi milenial dan juga ini semuanya terbuka untuk semua kalangan usia ya. Tapi kalau untuk target audiensnya sendiri seperti apa sih? Target audience buat saya sih younger audience. Soalnya kita bikin konser ini juga mau berkembang chamber music di Indonesia juga. Soalnya sekarang kayaknya orang Indonesia belum hargain musik seni, musik classical kayak gitu. Jadinya kita juga mau kenalin musik ke anak-anak kecil buat mereka juga belajar dari kita kayak gitu. Nah itu lagi balik lagi ya Miss Jane ya, kalau memperkenalkan musik klasik, memperkenalkan musik chamber music seperti itu. Ini apa sih yang harusnya kemudian dilakukan dan juga stigma dari orang tua seperti apa yang harusnya kemudian ditanggapi dari kalangan seperti Miss Jane sebagai pengajar? Ingin ada yang disampaikan misalnya? Ini karena saya lebih banyak di Indonesia daripada mereka bertiga, jadi saya tahu keadaannya di sini. Kalau misalnya ada seorang murid belajar salah satu dari alat kami ini, gurunya tuh, oh kamu belajar lagu ini aja buat kamu tampil sendirian, atau kamu tampil sama pianis. Tapi kalau berdua, bertiga, berempat ini kayak nggak pernah didorong ke sana gitu. Betul-betul, karena selama ini kalau yang kita lihat apa ya, yang main biola kemudian satu orang begitu ya, diiringi seperti itu. Jadi itu ya pekerjaan rumah besar ya Miss Jane ya. Nah kalau Brian sendiri gimana nih, kamu sebagai generasi milenial yang ternyata juga anak zaman sekarang yang masih mencintai musik klasik, apa sih yang ingin kamu sampaikan lagi begitu, yang ingin kamu berikan gitu kepada mereka yang juga mencintai musik klasik misalnya? Jadinya emang classical music kayak itu dasar musik semua. Kayak pop semua itu dasarnya dari classical music. Jadinya ini juga kalau belajar classical music itu mendalemin kita punya knowledge dengan musik. Jadinya musik bukan hanya kayak background music atau film music atau kayak gimana, tapi musik ada artinya. Jadinya kita dari belajarin musik, kita bisa ketemu background story-nya, komposernya, terus kita juga bisa tahu emosinya dari mana, terus storyline-nya kayak gimana. Kayak kalau kita bilang Beethoven pas dia bikin Ninth Symphony-nya, dia kan sudah nggak bisa dengar. Kok bisa bikin simfoni yang sebesar kayak gitu? Kalau hasil dari pembelajaran kamu di luar, seperti apa nih yang kamu bawa, yang ingin juga kamu tunjukkan di Indonesia bahwa saya bisa kok musik klasik ini bisa eksis gitu? Jadinya kalau dari luar negeri kayak Amerika sih collaboration yang paling penting. Itu kayaknya di sini kurang. Soalnya kebanyakan kan orkestra. Orkestra itu ada dirigen, konduktor. Konduktor kan satu orang punya suara. Tapi kalau collaboration kayak gini itu 4 orang punya suara. Jadinya bukan hanya satu orang yang bilang ini kita kayak gini, kita kayak gini. Tapi 4 orang berkolaborasi, terus ada 4 karakteristik. Jadinya bukan cuma ada example tapi jadinya unik. Unik. Misalnya hal-hal unik itu jadi kolaborasi seperti itu ya. Kalau untuk ini kan karya-karya dari yang sudah populer sebelumnya nih ya, yang kamu mainkan begitu ya. Mungkin nggak sih kalau dari kalian berempat misalnya membentuk satu seperti grup musik klasik seperti itu? Kita ada sih kayak modern composers. Itu composers yang zaman sekarang yang masih tulis in the style of classical. Jadinya masih ada zaman sekarang yang tulis karya-karya kayak gini. Cuma kita sekarang kita punya concentration itu di
era classical, romantic, sama 21st century kayak Jadi gitu. musik klasik itu terbagi jadi 4 ya, 4 jadinya baroque, Uh-huh. classic, romantic, and modern. and modern. Kalau Iya. ini termasuk Ini classic. classic chamber. Chamber. Nah, balik lagi nih, ini menarik sekali ya karena sebetulnya banyak yang belum tahu tentang adanya konser dari musik klasik di Indonesia, especially chamber seperti itu. Nah, kalau untuk mendapatkan tiketnya ini sendiri gimana sih caranya? Kita bisa telepon di Aula Sinfonia Jakarta. Di situ ada di poster kita ada nomor telepon, kita bisa telepon atau email atau WhatsApp. Jadi bisa langsung dibuka di website-nya juga ada ya? Bisa, ada website aulasinfoniajakarta.com, terus ke events, event pertama, terus di situ ada tulis informasinya. Oke, Miss Jen, sebelum konser apa nih yang ingin disampaikan agar ayo banyak lagi nih generasi milenial yang gabung deh nonton nih konser musik klasik untuk pertama kalinya ya musik chamber dipentaskan. Silakan Miss Jen. Sebenarnya saya sih lebihnya kayak yuk ngajak yuk musisi-musisi, rekan-rekan musisi yuk lebih menggali loh musik kamar gitu. Jangan targetnya oh main solo, oh main orkes, tapi musik kamarnya ditinggal. Nah, jadi itu ya yang paling penting ya, harus tahu dulu, harus juga mengerti, dan juga nanti ketika nonton konsernya harus beretika. Karena ada etikanya sendiri dalam nonton musik klasik. Nah pemirsa, seperti apa nanti suasananya sedikit kami bocorkan untuk Anda. Dan langsung saja kita saksikan kembali, ini dia performance dari Rising Star Classic Concert 2019.